Perkenalkan, nama saya Kandis Tumorang. NIM 0302 138 1924 073. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah Statistika Tambang, di mana akan membuat analisis regresi kubik, regresi eksponensial, serta analisis korelasinya berdasarkan data berikut, di mana variabel X merupakan konsumsi batubara Cina dalam satuan juta ton, dan variabel Y merupakan harga jual batubara Indonesia dalam satuan US dollar per ton. Baik. Nah, di sini kita masuk ke regresi kubik. Untuk mencari regresi kubik, kita membutuhkan tabel bantuan mulai dari X pangkat 2 hingga X pangkat 3 dikali Y. Nah, untuk mencari X pangkat 2, kita bisa mendapatkan datanya dengan memasukkan rumus sama dengan, karena kita mencari X, maka kita klik data yang X, baru kita pangkatkan 2. Pangkat 2, lalu kita enter. Nah, setelah keluar datanya, hasilnya, kita blok saja ke bawah karena rumusnya sama mengikuti yang di atas. Oke, begitu juga seterusnya hingga X pangkat 6 hanya diganti pangkatnya. Untuk X pangkat 2 dikali Y, setelah kita mendapatkan X pangkat 2, kita masukkan rumus sama dengan, kita klik X pangkat 2, lalu kita kali dengan data Y, lalu kita enter. Nah, baru setelah dapat hasilnya kita blok saja ke bawah. Setelah mendapatkan semua data berikut, kita mencari jumlahnya, jumlah dari setiap kolom, setiap masing-masing kolom. Kolom X, nah, rumusnya sama dengan sum, karena dia terletak di C5, maka kita blok C5 sampai ke C15, lalu kita enter. Nah, keluar hasilnya, baru kita blok saja ke samping karena hasilnya akan sama. Oke, jumlah tersebut kita butuhkan untuk metode persamaan terkecil. Nah, sini kita masukkan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, matriks ini digunakan untuk mencari ABCD, mana pertama kita akan mencari matriks inverse-nya dulu. Nah, setelah dapat matriks inverse ini, untuk mendapatkan ini, kita memakai rumus, karena matriksnya 4x4, maka kita buat 4x4 di sini. Masukkan rumus sama dengan min first. Nah, setelah itu kita blok, kita blok. Baru agar hasilnya matriks 4x4, maka kita menggunakan Ctrl Shift Enter. Karena jika hanya Enter saja, kita akan mendapatkan satu data ini saja. Oke. Nah, matriks inverse ini kita gunakan untuk mencari ABCD, data ABCD-nya tersebut. Nah, dengan cara sama dengan MMULT. Nah, kita hapus dulu. Kita buat contoh di sembarang tempat aja. Dengan array 1 ini yaitu baris pertama ini, nah, lalu titik koma. Array kedua yaitu kolom. Nah, baru kita enter, keluar hasilnya A.
Begitu juga seterusnya B, C, dan D. Hanya kalau B dia dari kolom ini kalikan dia dari sini kalikan kolom ini. Begitu dengan C. Nah, setelah kita dapatkan ABCD-nya, baru dapat kita masukkan ke model persamaan regresinya. Nah, setelah kita dapatkan model persamaan regresinya, ya hasil perhitungan manualnya bisa kita dapatkan. Nah, untuk mengecek perhitungannya secara Excel, kita menggunakan ini. Caranya, kita blok data X dan Y, lalu kita klik insert, kita menggunakan chart scatter. Nah, di sini kita klik trendline, polinomial, kita pilih polinomial karena ini regresi kubik. Kita kubik 3. Nah, display equation ini agar kita dapat garis titiknya supaya kita dapat melihat jelas grafiknya. Oke, kita silang. Nah, kita dapatkan persamaan ini, lalu kita bandingkan sini. Nah, karena dia regresi kubik, maka X pangkat 3-nya di depan. Nah, oke. Lalu kita ke regresi eksponensial. Nah, untuk regresi eksponensial, kita menambahkan kolom bantuan log Y dan X log Y. Nah, di mana log Y merupakan rumusnya log 10 dari Y. Nah, kita masukkan dengan log. Nah, di sini ada pilihan log 10. Kita pilih, kita masukkan karena ini log Y, kita klik. Lalu kita enter. Nah, kita blok sampai ke bawah. Oke. X log Y ini, nah, kita klik, kita masukkan rumus X log Y. X log Y berarti Y dikalikan dengan X. Log Y dikalikan dengan X. Nah, maka kita dapat X log Y. Nah, setelah itu kita akan mencari log B dan log A. Untuk mencari log A kita membutuhkan log B. Maka pertama kita akan mencari log B. Nah, ini rumusnya untuk mencari log B. Yaitu N dikali sigma XI dikali log YI atau sigma X dikali log Y dikurang sigma X dikali log Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X. Nah, di sini N disamakan dengan B15 karena terletak di kolom B nomor 15. Lalu dikalikan dengan X, sigma X, ini sigma X C16. Nah, ini dikalikan dengan log Y F16. C16 dikali F16. Nah, N dikalikan dengan G16. Sigma X log Y. Oke, lalu dibagi dengan N P15 sigma X kuadrat itu E16. Nah, lalu dikurang dengan C16 pangkat 2. C16 pangkat 2. Karena sigma X dikuadratkan. Oke, kita enter. Nah, keluar hasilnya. Setelah keluar hasil log B, baru kita dapat mencari log A.
Nah, rumus log A dalam gambar tersebut ada kesalahan. Seharusnya tanda plus ini ganti dengan tanda min. Nah, ini rumusnya. Sigma log Y, sigma log Y. Nah, ini sigma log Y di F16 dibagi dengan jumlah data. Data 11 lalu dikurang dengan log B. Nah, harusnya dikurang log B K6 lalu dikali dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, kita dapatkan hasilnya. Nah, untuk mencari A dan B, tadi kita akan mencari log A dan log B. Sekarang kita mencari A dan B. Nah, karena kita menggunakan log 10, maka untuk mencari B, kita hanya menggunakan rumus 10 pangkat log B. Nah, yang kita cari tadi. Maka kita dapatkan angka B. Nah, untuk mencari inverse B ini inverse B, kita masukkan rumus sama dengan ln. Baru kita klik ini. Dengan ln, nah ini dia fx ln, baru kita klik B. Nah, keluar hasilnya. Nah, setelah kita mendapatkan semua angka tersebut, kita masukkan ke model regresinya. Nah, setelah kita mencari model regresinya, akan ada dua hasilnya karena A dan B. Nah, kita menguji hasil tersebut karena ini hasilnya manual. Kita mengujinya dengan cara menggunakan chart tadi. Nah, kita blok data X dan Y-nya, insert, chart. Oke, kita klik titik-titiknya ini, klik kanan, add trend line. Nah, karena ini regresi eksponensial, kita pilih eksponensial. Nah, ini persamaannya. Untuk menunjukkan persamaannya, display equation on chart. Kita silang. Nah, kita lihat persamaannya. Y sama dengan 40, nah, berarti sama dengan ini. Oke. Lanjut korelasi. Nah, untuk korelasi kita dapat mencarinya dengan rumus yang ada di sini. Nah, yaitu sigma En dikali sigma X Y. Nah, tabel bantunya tambah XY sama seperti yang tadi. N dikali sigma XY dikurang sigma X ini dikali dengan sigma Y. Nah, dikali dengan sigma Y. Lalu dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dipangkat 2 kurung lalu dikali dengan N jumlah kali dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini dikurang dengan sigma Y dipangkatkan 2. Nah, dapatlah data tersebut. Nah, rumus tersebut SQRT di Excel itu berarti akar. Nah, ini rumusnya B16 kolom B nomor 16 N. Nah, ini N dikali sigma XY berarti sigma X ini dia G17 lalu dikali dikurang dengan sigma X yaitu C17
D17 dikali dengan D17 sigma Y. Baru dibagi, baru kita masukkan semuanya, kita dapat hasilnya. Baiklah, karena ini R kuadrat, maka kita pangkat 2 ini. Setelah dapat hasil dari sini, lalu kita pangkat 2, maka dapat hasilnya ini. Oke. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.